Selamat sore untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Agnes Sinta Rusaliman Bait, kelas A semester 6 Sosiologi dengan NIM 190303032, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Nusa Cendana Kupang. Dalam video kali ini saya akan membuat sebuah video parodi yang berjudul Slogan Politik dalam Memahami Konsep Kebijakan Luar Negeri di Cina. Oh, ini yang cari kerja begini. Selamat sore Kakak Nona. Oh, sore Agnes. Ada buat apa kok? Aduh, beta ada kerja tugas nih. Beta mau pi pasar, mau pi jangan pasar. Aku pantopan, Mas. Itu swe. Mas mau tak apa sekarang teh? Sayur, minyak goreng, semua harga naik kan. Baru sekarang nih semua orang tuh bersaing supaya dapat untung. Itu soal ini nih semodel ke dunia politik sani. Oh iya kok Agnes. Iya dunia politik nih semakin hari nih semakin banyak konflik, banyak aksi-aksi politik kan. Terus politik yang paling memanas sekarang ini tentang politik di Cina. Nah sekarang nih coba Agnes tuh jelasin kasih beta tentang politik di Cina tuh kemana. Kan selama ini nih kita hanya tahu karena kita lahir di Indonesia, jadi kita tuh hanya ikuti perkembangan tentang politik di Indonesia. Jadi kita berwawasan tuh hanya seputar tahu tentang politik di Indonesia. Dan sekarang nih Agnes jelaskan supaya beta tuh bisa memahami tentang politik di Cina juga bagaimana, supaya istilahnya kayak menambah wawasan pengetahuan begitu. Jadi kalau ada yang tanya tuh bisa jelaskan sedikit dong, begitu kasih edukasi begitu. Oke. Politik di Cina tuh awalnya tuh dipimpin oleh seorang nama tuh Xi Jinping. Dia tuh terlalu terkenal di situ. Jadi dia tuh ada bikin 3 slogan. Tiga slogan tersebut itu harus diikuti oleh orang-orang. Apalah ini yang dinamakan dengan aktor politik itu tuh dong harus hafal, dong harus kuasai dengan itu 3 slogan. Oh begitu. Nah kalau terus Cina nih buat itu slogan tuh alasannya untuk apa ya? Dong buat itu slogan tuh yang pertama tuh untuk karena memang dong ingin atau dong ada dong punya dalam dong diri untuk dong buat perubahan di dong negara. Terus juga itu berkaitan dengan persaingan di bidang ekonomi atau perdagangan. Jadi Cina tuh waktu itu tuh ada di jalur ekonomi yang terlalu pesat mati. Jadi itu dong tuh bekerja sama dengan Amerika dan negara-negara yang lain begitu. Nah terus perkembangan slogan politik di Cina tuh seperti apa? Menurut beberapa sumber yang beta baca nih, slogan politik di era Cina atau yang dalam pemerintahan Xi Jinping itu tuh awalnya di tahun 2012. Di mana itu slogan itu dia tuh sangat relevan dan dapat ditelusuri pada awal era Mao Zedong. Selama Mao Zedong dalam komunis Cina itu, di mana masyarakat itu sangat dipolitisasi. Jadi dong tuh akan memainkan itu slogan-slogan itu sebagai sebuah peran yang terlalu penting dan tidak hanya berkaitan dengan urusan negara, tetapi juga dengan kehidupan rakyat biasa. Selanjutnya, rata-rata orang yang diharapkan untuk mengulangi slogan tersebut itu harus secara teratur sebagai ukuran kebenaran dari politik. Selanjutnya tuh PKC tuh dong juga punya niat tuh untuk menyebarkan slogan-slogan untuk mencapai tujuan politik, termasuk dong untuk melakukan nilai budaya tradisional, mempromosikan kesadaran perjuangan kelas dan membangun karisma pribadi. Selanjutnya, terlepas dari otoritas yang sangat tinggi dan dukungan nasional, Mao itu dia juga berhasil ordinasikan aktor domestik untuk secara koheren itu dapat menyelesaikan atau mendistribusikan setiap keperluan berkaitan dengan politik. Selanjutnya juga selama perkembangan atau perjalanan aktivitas Mao di Cina itu terdapat faksi politik yang mengalami keuntungan dari slogan yang menafsirkannya sebagai kepentingan lokal dan pribadi. Nah terus slogan yang pertama tuh kan tadi tentang jenis hubungan baru dari besarnya kekuasaan toh. Nah itu tuh kemana? Ternyata itu slogan yang pertama itu dia tuh terlalu berkaitan dengan yang namanya dinamika internal. Jadi ada juga dinamika internal yang muncul. Nah waktu itu tuh masyarakat masih dalam kondisi ekonomi yang rendah atau muncul yang dia nama tuh
PKC. PKC itu Partai Komunis Cina. Jadi waktu itu tuh dong mempergunakan itu slogan tuh sebagai atau untuk membuat masyarakat sehingga masyarakat tuh ikut dengan dong begitu. Nah terus Agnes, kalau yang slogan yang kedua tuh kan tentang sabuk dan inisiatif jalan. Nah itu tuh kemana? Oh, ternyata sabuk dan inisiatif jalan itu awalnya tuh dia dinamakan dengan sabuk ekonomi sutra atau sabuk ekonomi jalur sutra dengan jalur sutra maritim itu pada abad ke-21. Nah, di situ itu juga diperkenalkan oleh Xi Jinping. Jadi di situ sebelum dalam kunjungan di Kazakhstan tuh pada September dan Oktober 2013. Selanjutnya tuh masing-masing tuh diterjemahkan ke dalam satu jalan atau dinamakan dengan satu jalur. Jadi kalau dalam kegiatan-kegiatan perekonomian tuh di mana-mana tuh dong tuh harus lewat dengan itu jalur. Karena itu jalur tuh terlalu padat dengan negara-negara yang bersaing dalam dunia. Selanjutnya tuh hubungan yang sabuk dan inisiatif jalan itu dia juga berkaitan dengan slogan pertama dong masih pakai yang hubungan kekuasaan. Jadi ternyata dalam bidang perdagangan tuh dong masih pakai bidang kekuasaan. Apalagi ini negara Amerika tahu dong kemajuan ini sudah terlalu tinggi ya. Jadi di situ tuh ada persaingan ekonomi begitu. Oh, nah kalau yang slogan yang terakhir tuh tentang komunitas masa depan bersama untuk umat manusia tuh itu juga mana tuh? Oh, komunitas masa depan umat manusia itu dia tuh menjadi landasan teoritis dari yang dinamakan dengan PKC, Partai Komunis Cina, itu di bawah pimpinan Xi Jinping Jo. Terus dia dirancang tuh untuk mengintegrasi semua konsep diplomatik yang terbatas berkaitan dengan slogan pertama dan slogan kedua. Jadi pokoknya itu ketiga slogan itu dong terlalu berkaitan erat. Jadi ke satu tuh berkaitan dengan yang kedua berkaitan dengan yang ketiga begitu. Selanjutnya tuh konsep-konsep tersebut itu juga berkaitan dengan partai dan pokoknya pergerakan politik di Cina. Jadi pergerakan politik di Cina itu berbagai elit-elit, aktor-aktor politik tuh dong mulai memainkan peranan politik dalam bidang ekonomi begitu. Selanjutnya juga terdapat pengakuan kebijaksanaan dan solusi yang dicari oleh Cina. Jadi Cina itu biar dia jalur sutra atau dong namakan dengan jalur sutra di yang slogan kedua karena itu tuh dong banyak penghasil kain-kain sutra yang terlalu bagus dan terlalu mahal. Selanjutnya pada tahun 2007 tuh Xi Jinping tuh dia yang dipungkawan nama Hu Jintao itu dong menggunakan konsep yang terlalu mirip itu nama komunis masa depan bersama itu pada Kongres Partai ke-17. Jadi itu tuh berkaitan dengan bagaimana dong memunculkan nilai-nilai tradisional Cina tuh tetap ada utuh dengan atau berkesinambungan dengan politik di sana. Jadi politik di sana atau kemajuan di sana memang modern tapi bukan dong kesilang dong nilai-nilai tradisional tapi nilai-nilai tradisional tuh tetap ada begitu. Jadi biar dong dalam konteks perdagangan yang sudah mulai marak terjadi dan jalur-jalur yang sudah banyak disinggahi oleh negara-negara lain tapi dong tetap lihat dong punya negara sendiri begitu. Oh itu kalau bekerja sama begitu tuh pastinya masing-masing tuh dengan kepentingan yang berbeda Jo. Nah jadi sebagian hubungan kerjasama tuh yang dibuat tuh harus benar-benar seimbang, terus pastinya harus bawa keuntungan untuk semua. Secara hanya mereka tuh harus perhatikan baik-baik sehingga keuntungan yang dong dapat tuh merata begitu. Contohnya kalau sekarang nih karena penjual dicari untung, katong dicari untung, jadi harus ada kerjasama yang baik antara ketong ke negosiasi yang baik begitu biar semua tuh ke kerjasama itu berjalan yang baik kan. Oh nah kalau begitu beta jalan iya itu siap nanti lah baru ketemu cerita. Iya ini semua dekat jam 4 nih. Nah begitu Kak. Dah. Oke, itu adalah hasil video parodi yang sudah saya buat. Semoga video saya ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf jika terdapat banyak kesalahan dalam pengucapan dan penyampaian saya.
dan kiranya semua video saya ini dapat berkenan di hati kita semua. See you. Terima kasih.